Ya, masih bersama kami di Morning Talk dan kita masih berbicara tentang dua mawar merah bersama Ibu guru kembar dan juga sang penulis ya dari dua mawar merah. Tadi nih Togi ya, kalau kita tahu kan Kang Ajat bilang nih setiap hari ibu guru kembar nih selalu punya gagasan baru. Yang kita ingin tanyakan apa sih contohnya salah satu gagasan itu, Bu? Kita kan jalan-jalan selalu ada rainbow cake, warna-warni gitu. Terus Ibu Rian, kenapa kita nggak bikin tumpeng aja, rainbow tumpeng. Sesuatu yang berbeda ya. Iya, berwarna-warni tapi tetap tumpeng pakai tampah, jadi keren. Ini salah satu gagasan ya. Itu Akhirnya kita launching di Twitter. Ternyata banyak feedbacknya. Jadi itu sangat menguntungkan murid-murid kita. Jadi modal dari kita dia dapatnya 50%. Akhirnya pun juga bisa diperhatikan di tadi Tata Boga ya. Di Tata Boga. Terus untuk cupcake itu kita bikin tulisan. Akademi Indonesia Sekolah Darurat Kartini, jadinya keren. Yang bikin itu anak-anak. Kemarin pun juga diperhatikan ketika pas launching bukunya. Jadi warnanya merah, kuning, hijau, biru gitu. Rainbow colors ya. Iya. Gimana itu Bu, antusias anak-anak gitu membuat suatu anak-anak itu buat itu malah kayak mainan. Seneng gitu. Saya bilang cepat-cepat nanti enggak selesai malah mainan gitu. Dan enak rasanya itu dia yang saya mau tanya, rasanya enak-enak ya Bu ya. Berarti kita bisa pesen juga ya untuk buat kantor juga ya. Jadi ibu guru sekarang nerima pesanan anak-anak yang bikin memang untuk tabungan anak-anak. Nah rencananya kosnya kayak gitu, kan ada tabungan. Apa rencana tabungan itu? Apakah memang untuk mereka pun juga entah itu? Ya nanti kalau dia mau kuliah, kemana silahkan saja. Tapi ada yang di uangnya dibawa pulang dikasihkan orang tuanya di desa. Beras kan orang tuanya yang pemulung, yang apa gitu, jadi untuk beli beras ya silahkan saja. Buat Kang Ajat Wiratma nih, apa kendalakah ketika nulis buku ini? Kendalanya banyak kekhawatiran, takutnya tidak semenarik cerita asli, kemudian tidak sedramatis cerita asli, karena jujur saja kalau kita ngobrol tentang cerita asli sangat dramatis, jadi saya sering merinding gitu kan, karena kita tahu ibu guru kembar ini kehidupannya sangat berada, tapi saya punya banyak sekali bukti konkret gitu ya, mulai foto-foto dari tahun 90 itu yang menunjukkan kok bisa ya dua orang ini yang gaya ya, tapi berada di Bantar Gebang ngajar, padahal pakai high heel, pakai kacamata dengan baju bagus, dan itu dilakukan setiap hari. Kemudian di kolong jembatan juga sama ya, pakai kebaya gitu kan, dan cantik, tapi tetap mengajar di kolong jembatan yang sangat kumuh penuh dengan sampah. Itu kan realita. Dan masak pakai kayu. Masak. Bagaimana supaya cerita yang sedramatis itu, semenarik itu, bisa makin novel ini. Iya, itu ketakutan saja sih sebetulnya, takutnya tidak semenarik cerita aslinya. Apakah ada kerjasama dengan penulis lain juga untuk pembikinan buku ini? Enggak, kebetulan hanya ada beberapa masukan saja dari teman-teman. Saya ingin nulis buku, terus kemudian dibaca sama beberapa teman. Seperti itu. Kayak gitu. Nih Kang Ajat, kalau aku lihat ya di bab 83 ya, nyawa baru bagi Rian. Ini ya, Ibu Rian ya. Bisa diceritain nggak sih Kang Ajat, ini apa di dalamnya, cerita tentang apa? Iya, ini cerita nyata yang kita tidak banyak tahu, begitu kan. Ibu Rian dan Ibu Rosi ini kan guru, ya. Tapi jauh sebelum itu, saat mereka tinggal sendiri-sendiri, Ibu Rian ditinggalkan oleh mendiang suami, kemudian dengan penyakit yang diderita. Namun di saat itu juga Ibu Rian harus mendidik anak-anak ibu yang masih kecil. Dalam kondisi yang juga Ibu Rian divonis penyakit yang sama, dan anaknya Mas Edwin juga divonis penyakit yang sama. Bagaimana sebetulnya kepasrahan seorang Rian menghadapi penyakit dan harus membesarkan anak tanpa ada suami karena suami sudah meninggal. Akhirnya setiap malam, setiap hari, mulai dari sempat drop, tapi akhirnya coba untuk berpasrah. Udahlah, saya pasrahkan semuanya, selalu berdoa. Mungkin bisa diceritakan saat sama itu Ibu, ya ini aku langsung sama Ibu Rian. Saat itu Ibu apakah tetap melakukan
mengajar dengan anak-anak? Waktu itu saya masih bisnis, tapi ngajar di rumah saya ada. Jadi untuk mendidik anak-anak pemulung, ada anak pemulung laki-laki ada 250 anak. Saya ajar di bengkel, tapi saya punya bisnis properti. Lah di situ suami saya kan meninggal. Saya divonis itu juga, anak saya yang laki juga. Terus tinggal anak saya yang perempuan aja satu yang sehat. Terus saya bagaimana ini? Sekali suntik itu 4.500.000. Wow. Zaman tahun 90. Tapi sempat anak saya yang laki disuntik itu. Tapi dia bilang saya nggak mau suntik lagi. Sakit habis suntik itu kelengernya 1 minggu katanya. Terus bagaimana? Nggak mau. Nah, terus mama gimana? Enggak lah saya gitu. Saya pasrah sama Allah. Dan saya tidak pergi ke dokter dan tidak minum obat, cuman pola makan saya rubah. Itu sembuh sendiri. Akhirnya sembuh. Saya tidak sekarang diperiksa itu nggak ada kankernya sudah. Memang balik lagi, memang itu juga balik lagi ke pola hidup kita dan pola makan kita juga ya. Pola makan, pola pikir juga, kepasrahan kepada yang kuasa. Kalau boleh tahu nih, di sekolah ini ada berapa murid? Sekarang 600, itu ada atlet, kita punya atlet nasional, punya anak-anak jalan, ada anak-anak Indonesia Timur. Tapi karena Bapak Jokowi yang mulai jadi gubernur itu sudah ada kartu pintar, nah itu jadi turun drastis dari 2033 menjadi 600 karena yang punya kakak berarti masuk sekolah di negeri dan mendapat uang pintar itu tadi. Jadi yang tidak punya ya tetap sekolah di tempat kita. Jadi masih tersisa 600 dari 2.000. Yang tidak punya ID dan yang tidak pernah mendapatkan apa-apa. Wow, Ibu luar biasa sekali. Ya itu berarti kan PR buat kita semua bahwa masih banyak yang belum tersentuh program-program pemerintah. Sebetulnya kan Ibu Guru ini di setiap daerah di mana dia masuk dari Sabang sampai Papua itu masuk ke yang tidak tersentuh itu aja. Jadi selama ada tidak tersentuh beliau datang, beliau hadirkan pendidikan. Jadi tinggal bagaimana sebetulnya pengembangan kebijakan kan begitu ya. Pada saat bisa mengurangi itu kan jauh lebih baik sebetulnya. Jadi kalau di daerah itu setelah kita buatkan, kita ajarkan administrasi dengan harapan pemerintah daerahnya mau membantu, mau menindaklanjuti, tapi tidak semuanya pemerintah daerah mau menindaklanjuti karena kita masih dapat telepon, Bu kita minta seragam, Bu kita minta buku seperti itu. Iya, jadi ada 160 sekolah di Indonesia. Dari Sabang sampai Sejauh ini sudah 160. Luar biasa. Ibu luar biasa sekali. Oke, Kang, kita di penghujung acara nih, any last message untuk viewers kita about buku ini dan juga mungkin Ibu Kembar juga pengen kasih motivasi gitu ya untuk dari pemirsa buku ini. mengenai buku ini yang harus dibeli ini, kenapa nih harus dibaca nih? Gitu. Ini dibaca bisa via online, jadi ada aplikasi Moco di Android, Apple ada juga Store, ya? Jadi bisa lebih santai gampang juga, gitu kan. Dan memang harapan saya mudah-mudahan buku ini tidak hanya sekedar sebagai bacaan, tapi juga bisa menggerakkan kita. Inspirasi juga ya? Iya, karena bagaimanapun banyak orang di luar sana yang membanggakan, yang menginspirasi, tapi lagi-lagi kembali ke diri kita, karena kita yang akan melakukan, kita yang akan memulai. Jadi sekalipun kita kagum sama sosok dua kembar, tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk berbagi, rasanya kekaguman itu kurang. Mudah-mudahan ini bisa menggerakkan kita untuk bisa bermanfaat. Ya. Amin, amin. Dari Ibu Kembar mungkin? Kita hanya meninggalkan sebuah buku, tidak lebih dari itu. Mudah-mudahan terbaca oleh generasi. Oke, Ibu. Terima kasih Ibu Kembar, atas kedatangan di studio kami. Dan memang pagi hari ini kita sangat semangat sekali ya. Selain coach kita tadi untuk memberi semangat, selain itu juga talk show kita hari ini untuk memberikan semangat kepada pemirsa agar bisa menjalani hidup ini dengan penuh semangat dan juga bisa jalanin dengan kayak ibu kita ini penuh inspirasi.